ya apa namanya seperti bagaimana pencatatannya, jurnalnya seperti apa, kemudian bagaimana posting ke buku besarnya sampai menyusun neraca saldo. Itu adalah akuntansi yang bersifat teknis. Ya. Dia apa namanya teknis, jadi lebih kepada pencatatan, pengelompokan dan apa namanya penyusunan neraca saldonya. Namun akuntansi juga ada yang bersifat konsep. Jadi konsep mana yang perlu diterapkan, ini tentu membutuhkan apa namanya yang di level-level middle management. Ya. Jadi standar akuntansi yang tidak diatur di dalam standar akuntansi syariah maka berlaku standar akuntansi konvensional. Jadi umpamanya terhadap perbankan syariah, bagaimana perlakuan terhadap aset tetap itu tidak diatur tersendiri dalam akuntansi syariah. Ya. Di akuntansi syariah tidak mengatur bagaimana perlakuan akuntansi syariah, maka berlaku akuntansi konvensional. Jadi bagi yang sudah mempelajari akuntansi konvensional, bagaimana perlakuan aset tetap, bagaimana penyusutannya, ya. Kemudian bagaimana kalau sudah habis apa namanya masa penyusutan, ya, sementara asetnya masih punya nilai ekonomis. Jadi bagaimana perlakuan asetnya, apakah asetnya masih dipakai? Kalau dipakai tentu dilakukan penilaian kembali. Kalau tidak dipakai, ya mungkin dijual, ya, atau mungkin dihibahkan. Jadi dalam akuntansi itu harus jelas. Ya. Jadi apa namanya pengambilan keputusan-keputusan mengenai kebijakan akuntansi itu lebih kepada konsep. Jadi karena dia akan mempunyai dampak. Ya. Jadi umpamanya kita menggunakan penyusutan garis lurus. Ya. Satu lagi kita memakai penyusutan dengan saldo menurun. Nah, semuanya akan mempunyai dampak ke laba ruginya. Kalau untuk laporan komersil, ya mungkin akan lebih baik kita menggunakan metode yang namanya tujuan pajak, maka sebaiknya penyusutan aset itu menggunakan saldo menurun. Karena ada apa namanya opportunity peluang untuk penundaan pengenaan pajak. Ya. Nah dengan metode saldo menurun, beban penyusutan pada tahun pertama aset itu digunakan biayanya lebih besar. Jadi kalau biaya lebih besar tentu laba perusahaan kecil. Kalau laba perusahaan kecil tentu akan berdampak kepada pajak. Jadi kalau untuk laporan tujuan pajak, maka berupaya bagaimana laba perusahaan sekecil-kecil mungkin. Tapi kalau untuk laporan komersil itu diupayakan bagaimana labanya semaksimal mungkin. Ya. Ini keputusan ini tentu diambil oleh kebijakan di level atas. Jadi metode penyusutan yang digunakan itu sangat tergantung dari kebijakan. Jadi akuntansinya lebih kepada konsep, ya. Jadi sehingga makanya saya bilang akuntansi ini ada yang bersifat teknis, ada yang bersifat konsep, ya. Jadi sehingga untuk level konsep tentu dibutuhkan pemikiran, ya. Jadi metode-metode yang digunakan akan mempunyai dampak kepada yang lainnya. Ya. Review sekilas mengenai akuntansi Islam, ya. Jadi memang untuk pertemuan terakhir ini saya pikir saya tidak memberikan materi baru. Kemudian mengenai ujian, ya. Jadi ujian nanti soalnya akan saya buatkan mirip-mirip dengan soal yang kemarin, jadi tidak
tidak saya membuatkan soal. Ini mengingat ujiannya kan ujian take home ya. Di take home, apalagi kalau akuntansi, kalau soal dari saya pasti jawabannya itu sudah pasti eksak ya. Jadi saya memilih soalnya seperti kemarin, Anda buat soal kasus ya, transaksi, jadi nanti minimal 2 transaksi, transaksi untuk produk istimna dan transaksi untuk musyarakah ya. Jadi Anda pilih, Anda buat 2 transaksi ini. Jadi transaksi Anda buatkan kasusnya yang sedikit agak real angkanya dengan kondisi yang sekarang ya. Jadi umpamanya ada satu perbankan diminta untuk pembiayaan membangun rumah ya, atau membangun gedung ya. Jadi silakan Anda buat konsep dari perjanjiannya, dan juga Anda buatkan akadnya. Jadi saya yakin Anda kan sudah belajar akad ya. Jadi Anda buatkan akadnya dan Anda buatkan tentu di akad itu ada berbunyi. Jadi berbunyi adalah berapa nilainya, berapa semua persyaratan itu tentu ada di akad. Jadi sehingga nanti tergambar bagaimana implementasi dari suatu produk dari lembaga keuangan syariah ya. Jadi minimal untuk ujian nanti Anda buat 2 kasus. Jadi kasus mengenai istimna dan musyarakah ya. Jadi kasus ini juga dilengkapi dengan akadnya ya. Itu untuk soal UAS nanti. Jadi UAS itu sekaligus untuk UTS, nilainya digabung aja di sana. Dan untuk nilai tugas saya ambil dari tugas dari akuntansi murabahah ya. Dari akuntansi murabahah kemarin saya lihat masih ada yang belum mengirim ke Syakat ya. Bagi yang belum mengirim, Anda silakan kirim di grup, di WA grup ya. Jadi jangan Anda japri atau dikirim melalui email. Jadi kalau melalui email saya agak sulit mengontrol, melacaknya. Melalui WA juga demikian, karena tidak semua nama-nama yang WA-nya saya simpan. Jadi kalau saya butuh mencari nanti itu akan suka tidak ketemu ya. Jadi oleh sebab itu yang tugas kemarin bagi ada yang belum, silakan nanti dikirim ke WA Group. Karena kalau di Syakat itu kan ada waktunya. Jadi kalau waktunya sudah habis, itu nggak bisa lagi kita perpanjang. Dia hanya bisa buka baru lagi. Ya. Jadi makanya bagi yang belum, itu nanti silakan dimasukkan di WA Group. Ya. Itu untuk bagian dari tugas. Ya. Kemudian tugas ini mungkin saya beri waktu cukup panjang ya, jadi 1 minggu ya. Jadi mungkin kita mulai setelah kuliah ini domainnya kan saya buat ya. Kemudian ya terakhir Sabtu besok ya. Jadi kalau sudah terakhir Sabtu besok, itu diharapkan jangan sampai lupa. Ya. Jadi, karena waktunya cukup panjang, jadi nggak ada lagi alasan terlambat segala macam ya. Ini untuk menjaga jangan sampai ada yang tidak mengirim nanti ya. Nah, kalau saya beri waktunya cukup 2 hari, mungkin Anda akan kewalahan juga. Ini untuk memudahkan, silakan Anda kerjakan, waktunya saya beri 1 minggu ya. Jadi cukup panjang ya. Jadi, itu untuk UAS ya. Jadi secara tertulis nanti akan saya kirim di grup sebagai administrasi UAS nanti. Tapi intinya itu, jadi Anda membuat kasus transaksi dari istimna dan musyarakah ya. Jadi silakan Anda buat kasusnya beserta dengan akadnya ya. Ya, jadi itu pertemuan kita pada hari ini. Ya, silakan.
Untuk tugasnya 2 ya Pak, istisna dan mutabako. Apa pilih salah satu ya Pak? Dua-duanya, jadi istisna dan musyarakah ya, ini dua-duanya. Baik Pak, makasih Pak. Ini bagian dari UAS-nya. Jadi untuk UAS Anda diminta membuat kasus transaksi istisna dan musyarakah beserta dengan akadnya ya. Jadi silakan dibuat yang bagus, yang apa namanya, yang real ya. Jadi saya pikir waktu 1 minggu cukup ini ya, cukup leluasa lah ya. Ya, silakan, mungkin ada pertanyaannya lain. Dengan Doni Pak, izin tanya. Ya. Pak, kalau penerapan akuntansi Islam ini di dunia industri kayak manufaktur itu seperti apa penerapannya Pak? Ya, jadi kalau di industri ya sampai saat ini tentu belum ada ya, karena belum ada industri syariah ya. Jadi, yang ada sekarang kan baru seperti yang saya bilang tadi, baru untuk perhotelan. Tapi bagaimana akuntansinya? Tentu di sini dilihat dari produknya ya. Jadi punya manufaktur. Nah, tentu kalau manufaktur produknya lebih kepada murabahah ya, jual beli ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, untuk standar akuntansi yang tidak diatur secara khusus, maka berlaku apa namanya, standar akuntansi yang konvensional ya. Jadi seperti contohnya tadi, bagaimana perlakuan terhadap tentu hal-hal ini kan tidak diatur dalam akuntansi syariah ya. Jadi kalau untuk manufaktur, jadi kalau dia mau syariah, tentu semuanya akadnya menggunakan akad syariah. Jadi kalau dia mau meminjam, ya tentu apa namanya, pembiayaan-pembiayaannya tentu yang berakai skim apa namanya, musyarakah atau mudharabah ya. Kalau memang ada suatu industri yang memang ingin menerapkan akuntansi Islam ya. Kalau dia mau menjual produknya, tentu berlaku apa namanya, akad murabahah kan. Dia maka dilihat dari akadnya ya. Jadi dia mau transaksi apa ya. Jadi akan digunakan akad itu. Jadi yang membedakan itu kan di akadnya. Tapi yang sepanjang yang saya tahu sampai saat ini belum ada manufaktur yang apa namanya, memakai konsep syariah ya. Siapa tahu nanti ya, kita berharap demikian. Jadi semua apa namanya, sudah mengadopsi, industri-industri tertentu sudah mengadopsi apa namanya, standar akuntansi syariah. Jadi kalau sampai saat ini sepertinya belum ada ya. Jadi isu-isu yang apa namanya, buat manufaktur ya. Kira-kira begitu Pak ya. Pak, nanya Pak. Ya, silakan. Siapa dulu nih? Bu Boban. Ya, siapa? Ya, silakan. Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Ini saya cuma mau buat make sure aja Pak. Untuk masalah ujian Pak ya, itu nanti hari ini Pak ya dikasih untuk UAS ya Pak ya? Ya. Ya, jadi hari ini kita ujian, jadi UAS ya. Namun ya untuk pertimbangan waktu, saya tidak mengadakan UTS, juga tidak mengadakan UAS ya. Jadi kita adakan take home aja untuk UAS-nya. Ya, jadi UAS-nya take home.
nilai UAS ya kita gabung dengan nilai UTS. Ya. Ya, sehingga komponen. Makanya bagi yang belum menyerahkan tugas sebaiknya disusul, tapi disusul tidak tidak melalui siakat lagi, karena saya tidak buka siakat lagi. Ya. Silakan disusul, disampaikan. Kenapa WA Group? Agar mudah saya mencarinya. Jadi kalau saya ingin menilai nanti, tinggal saya buka aja WA Group siapa yang belum kan. Tapi kalau di Japri itu kan nanti WA-nya atau di WA itu kan nanti kan belum tentu ada WA sekarang, nanti saya buka itu langsung saya ini kan ya. Jadi biasanya sering keselip kalau di Japri ya. Jadi sehingga jangan sampai nanti ada yang komponen nilainya tidak cukup. Jadi diharapkan tugasnya dimasukkan ke siakat. Bagi yang belum silakan sampaikan di WA Group ya. Untuk UAS dan UTS itu digabung ya. Kira-kira begitu Pak ininya. Makasih Pak. Ya. Saya izin tanya Pak Popon. Ya, silakan Mbak Popon. Pak, maaf yang terkait tadi UAS transaksinya apakah kita bikin transaksi seperti murabahah ya Pak ya? Jadi dari mulai alur mulai dropping gitu ya, dropping awal sampai transaksinya gitu, seperti yang murabahah kemarin kita tugas. Yang pertama itu, yang kedua dikumpulinnya nanti melalui apa ya Pak pas UAS? Ya, jadi untuk UAS ya, jadi sama dengan tugas murabahah, dia Anda buat suatu simulasi sebuah transaksi istitna. Ya, terserah Anda mau buat apa. Ada pembiayaan gedung boleh, atau pembiayaan rumah silakan ya. Jadi yang saya harapkan ya nilainya tentu nilai yang real sekarang. Namanya kalau rumah berapa nilai rumah sekarang banyak ya mungkin 400 juta atau 500 juta ya. Jadi kalau gedung ya silakan ya. Jadi dibuatkan simulasi yang untuk transaksi istitna ataupun transaksi musyarakah ya. Jadi dan dilengkapi juga dengan akadnya. Jadi Anda buat juga akadnya sekali. Karena Anda kan yang saya tahu Anda sudah belajar tentang akad dalam akad-akad syariah, Anda kan sudah belajar ya. Ini biar terlihat komprehensifnya ya. Ini ada akadnya, tentu di akad itu ada bunyi perjanjiannya. Kalau istitna umpamanya bagaimana skim pembayarannya, tahapan-tahapannya tentu biasanya di akad akan terlihat ya. Jadi setelah ada di akad, kemudian bagaimana pencatatan menurut akuntansinya. Jadi semacam simulasinya lah gitu ya, simulasi transaksinya. Ya minimal mungkin paling tidak Anda ikuti PowerPoint yang sempat minimal ya. Tapi tentu ditambah dengan akadnya, kan? Dan yang kedua dikumpulkan nanti melalui siakat. Ya. Ini dikumpulkan melalui siakat. Tentu setelah ini akan saya buatkan ininya fasilitasnya ya. Ya kapan terakhir? Biasanya pertanyaannya kan terakhir ya. Jadi kita ini jarang menanya kapan mulainya, gitu kan. Jadi selalu pertanyaannya terakhir itu kan. Jadi kalau tugas ya atau apalah namanya skripsi, nanti biasanya pertanyaannya kapan terakhirnya. Jadi terakhir dikumpulkan minggu depan ya. Jadi minggu depan. Jadi waktunya cukup panjang ya. Itu Mbak Papan ya. Jadi waktunya cukup panjang dikumpulkan melalui siakat ya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin izin Pak. Ya, silakan. Ada yang masih mau mengganjal di saya Pak. Ya. Bahwa kita kan tidak mengenal adanya bunga, kemudian di bank itu ada transaksi non halal gitu Pak.
Ya. Kalau kita mendapatkan transaksi non halal itu kemudian pembukuannya seperti apa ya? Ya, ini keempat ya, itu sudah pernah juga kita bahas. Jadi memang dalam prakteknya kita ada hal-hal yang memang tidak bisa kita hindari, terutama untuk perbankan syariah ya. Jadi kita masih ada seperti yang disampaikan kemarin, BI kan belum ada BI syariahnya, jadi sehingga di BI tentu dia menganut sistem bunga. Jadi kalau bank yang ikut yang punya BI tentu akan mendapatkan bunga. Dia pendapatan yang non halal bunga ini itu kan tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional, dipisahkan ya. Dia menjadi pendapatan non halal. Makanya ada di dalam akuntansi perbankan itu ada akun yang namanya pendapatan non halal ya. Apakah itu bunga ataupun denda ya. Karena denda itu kan sebetulnya tidak diatur ya. Tapi kalau tidak ada denda itu akan membuat nasabah ini kurang hati-hati ya. Jadi sehingga kadang-kadang ya perlu ada denda ya. Dan termasuk juga jadi denda ini juga termasuk dana yang non halal. Jadi sehingga kegunaannya buat apa bagi bank? Jadi bagi bank ini termasuk dana di konvensionalnya sama dengan CSR ya. Dana kado hasan yang digunakan untuk kepentingan sosial ya. Nah, ini yang saya bilang tentang bunga ini ada dua pendapat kan. Bagaimana bunga yang diterima dari bank sentral ini kan. Nah, kalau pendapat yang pertama itu ya tidak memperbolehkan, ya sudah kita nggak usah terima bunganya ya. Kalau kita simpan uang di sana karena dikasih bunga, berarti kita sebaiknya tidak menerima bunga itu ya. Kenapa? Ya karena dia berprinsip yaitu kan kalau diterima akhirnya kan tercampur semuanya. Jadi ya ibaratnya, jadi dia pandangan ini kan pandangan yang konservatif ya, jadi pandangan yang idealis ya. Jadi dia tidak mau adanya dicampur dengan pendapatan yang non halal ya, karena itu kan sudah jelas haram. Tapi ini karena kondisi, makanya bagi yang pandangan yang idealis maka itu tidak boleh, maka sebaiknya itu nggak usah diterima. Tapi yang ada dalam praktek sekarang ya, karena kita tidak bisa menghindari pendapatan bunga dari bank sentral, maka kita terima aja lah. Nah, tapi tidak boleh sebagai pendapatan operasional. Tapi dana ini akan digunakan untuk dana kado hasan, ya, dana sosial. Kan. Nah, ini realnya di lapangan seperti itu, Pak. Ini bagaimana perlakuannya ya seperti itu. Ya. Kira-kira gitu, Pak. Pak Ongko tadi ya. Pak Doni ya. Iya, Pak. Doni. Terima kasih, Pak. Triongko, Pak. Ya, Triongko. Pak Triongko ya. Jadi memang karena pandangan yang idealis memang ya belum bisa diterapkan betul. Tapi bagi yang pragmatis atau yang demokrat gitu ya, ya sudahlah, ini yang bisa sekarang dulu, yang bisa kita pakai ini aja dulu. Jadi ya kita bertahap dulu lah kan. Jadi ini kan pandangan yang lebih bijak ya. Jadi lebih bijak. Memang kalau orang bijak itu kelihatannya nggak tegas. Jadi kelihatannya kita mencela-mencela jadinya. Jadi kalau orang yang idealis dia kelihatan jelas ya. Tapi orang yang idealis itu akan terlihat dia kaku ya.
Jadi pokoknya bunga itu haram, ya sudah haram, jangan diambil lagi. Tapi karena kita tidak bisa menghindari sistemnya, ya belum adanya bank sentral Islam, bank sentral syariah, jadi sehingga bank syariah masih dikontrol di bawah bank konvensional. Tapi karena kondisi dalam sistem pemerintah kita masih begitu, maka ya sudah kita terimanya dulu. Ini pandangan yang pragmatis ya, atau pandangannya lebih demokrat. Jadi orang yang pragmatis, yang demokrat itu memang terlihat tidak tegas. Jadi orang bijak itu memang terlihatnya dari sudut kacamata lain itu terlihat tidak tegas. Ya. Jadi inilah real yang kita terima sekarang. Ya. Jadi sehingga ya perlakunya masih begitu. Ini pendapatan bunga ya diterima, tapi masuk dana kedaluarsan. Tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional. Ya. Gitu Pak, ini ya Pak Doni ya. Ya, yang lain kalau masih ada silakan. Jadi non halal tuh Pak ya? Ya, ini pendapatan non halal ya. Kenapa nggak disebut pendapatan haram aja Pak? Ini kan masalah nilai bahasa tadi Pak. Ya. Biar bijaksana ya Pak ya. Yang bijaksana tadi kan, padahal kan ya sama aja kan, dana haram. Sama aja kan non halal kan sama juga haram Pak ya? Ya itu kan nanti kan didonasikan ke sosial Pak. Itu yang nerima juga halal Pak ya? Halal apa haram tuh yang nerima Pak? Ya ini ya pandangan majelis ulama ya seperti itu. Jadi ya bank syariah itu diperbolehkan menerima dana bunga dari bank sentral ya. Tapi perlakuannya itu tadi. Jadi masuk ke dana kedaluarsan dana sosial ya. Ya memang inilah problemnya ya, kita mau bersikap seperti apa. Ya kalau mau idealis ya seperti tadi. Ya sudah nggak usah aja kita terima bunganya. Ya paling berapa sih bunga pendapatan bunga dari Giro BI kan tidak bagi bank juga tidak terlalu signifikan saya pikir ya. Jadi kalau bank syariah konsisten ya sudah kita simpan uangnya. Tapi kalau dibayar bunga ditolak aja. Terima kasih kami nggak butuh bunganya gitu kan. Jadi kalau mau ini ya itu mungkin bisa juga salah satu alternatif ya. Jadi kalau bank syariah di rootnya memang lebih idealis, udah ditolak aja. Jadi kami tetap menyimpan uang di Giro BI sebagai persyaratan administrasi karena kita harus keliling segala macam. Ya tapi kami tidak usah diberi bunga. Ya. Kalau ada bunga nggak usah. Ini mungkin lebih enak juga ya kalau kita ambil kalau ada bank yang mau mengambil keputusan begitu. Jadi clear ya. Jadi tidak tidak setengah hati tadi ya. Nanti kalau yang kayak sekarang bagi orang tertentu kan ya panjang cerita jadinya. Dana haram diberikan kepada tujuan yang baik itu yang sepanjang saya tahu itu juga tidak boleh kan. Ini uang maling nih, uang haram. Kemudian kita donasikan, kita infakkan ke masjid, itu juga tidak ada pahalanya. Itu sepanjang yang saya tahu ya. Karena sumbernya ini problem yang real kita hadapi. Ya. Tapi saya mungkin lebih cenderung seperti tadi. Ya, kalau bank memang ingin bersih, ya sudah nggak usah diterima bunganya. Jadi bunga yang diberikan oleh Bank Indonesia sudah disampaikan aja ya, bahwa kami Bank Syariah menyimpan uang di BI sebagai kewajiban giro, tapi kami tidak usah diberi bunga. Itu mungkin lebih elegan barangkali ya, daripada kita terima ke dana kedaluarsan. Ya. Praktek yang ada sekarang ya. Praktek yang ada sekarang ini ya memang banyak yang perlu kita kritisi. Ya. Jadi
implementasi di lapangan juga perlu kita cermati apakah sudah sesuai dengan akadnya atau belum. Contohnya murabaha. Jadi murabaha itu ya dalam praktek di lapangan juga sangat banyak itu tidak ada akad wakalahnya. Ya. Ini dalam prakteknya. Tapi padahal sebetulnya ya kan harus ada dulu wakalahnya baru ada murabaha. Tapi di lapangan prakteknya juga masih banyak yang melihat aspek praktisnya ya. Jadi sehingga rukunnya tidak terpenuhi. Ya. Ya memang kalau kita diskusi masih banyak hal-hal yang kita bahas ya. Ya, pandangan masyarakat terhadap bank syariah ini kan masih masih genggam bara gitu ya. Jadi kalau menguntungkan dia masuk, kalau tidak menguntungkan berarti dianggap tidak syariah kan. Nah, kita memakai sistem bagi hasil. Nah, kalau sistem bagi hasil seandainya ya usahanya labanya besar, tentu profit bagi bank ini juga nanti akan bermasalah juga bagi nasabah. Di nasabah nanti akan membandingkan dengan bank konvensional. Saya kalau pinjam di bank konvensional ya paling ngasih bunga sekian. Ini karena bagi hasil kebetulan ya usahanya untungnya besar, tentu sharingnya juga besar. Nah, ini juga akan membuat problem tersendiri juga. Jadi sehingga ada kesannya bank syariah ini ya pembiayanya itu bukan kesannya, memang banyak pembiayaan bank syariah mungkin ya cost-nya lebih tinggi dari konvensional. Makanya bagi nasabah yang memang ideal dia akan tetap bertahan di situ. Walaupun ya pembiayaan bank syariah sedikit lebih tinggi, dia akan tetap bertahan. Makanya kita lihat tipikal dari nasabah bank syariah ini kan macam-macam. Dia secara garis besarnya ada yang memang karena faktor idealis. Pokoknya saya bank syariah, titik. Ya. Mau cost-nya tinggi, ya mau bagi hasilnya kecil yang dia terima, biarin aja. Ya. Jadi kalau dia menabung, ya simpanannya di bank syariah. Kemudian ya bagi hasilnya dia terima lebih kecil dibandingkan dengan bunga bank konvensional. Dia akan bertahan. Karena dia sudah memilih bank syariah itu atas dasar idealis. Ya nggak apa-apa, saya dapat bagian kecil, itu yang menggunakan juga kan saudara saya juga ya. Yang menggunakan dana ini kan juga saudara kita juga, jadi nggak apa-apa. Ya. Ini pandangan yang idealis. Tapi pandangan yang melihat sisi profitnya tentu dia nggak mau. Jadi kalau begitu pembiayaan di bank syariah lebih tinggi, dia akan pindah ke bank konvensional. Begitu pembiayaan di bank syariah lebih murah, lebih menguntungkan, dia akan pindah ke bank syariah. Ini tipe nasabah yang mencari untung. Jadi selalu dilihatnya mana yang untung aja. Ya mau bank syariah, mau bank konvensional, ya yang penting mana yang lebih untung. Kalau giliran bank syariah cost-nya tinggi, berarti dianggap nggak syariah. Katanya bank syariah, tapi kok cost-nya tinggi. Tapi kalau giliran dapat keuntungan dari bank syariah, baru dianggap ini baru syariah nih. Jadi tipenya adalah tipe nasabah opportunity. Jadi peluang, ya. Pokoknya peluang menguntungkan yang mana. Ya. Jadi kalau kita lihat oportunis ya. Oportunis. Jadi kalau saya melihat ya tipe nasabah itu paling tidak dua itu. Ada yang oportunis, ada yang memang idealis. Tentu kita berharap nasabah bank syariah ini adalah orang-orang yang memang sudah ideal. Orang yang memang sudah kafah untuk syariah semuanya. Jadi nggak setengah-setengah lagi. Kalau pakai bank syariah nanti ATM-nya susah, ya nggak apa-apa lah. Yang penting syariah. Kan? Memang alasannya kan gitu. Susah kita bank syariah ini, nanti ATM-nya itu, apalagi muamalat, ya mohon maaf kan. Itu kadang ya susah nyarinya. Dia akhirnya ya nggak mau. Ya. Karena ini kan belum atas kesadaran penuh.
ini masih mencari celah ya. Ini juga problem yang kesadaran nasabah terhadap bank syariah ini kan dicari bagaimana nasabah yang memang idealis, dia akan loyal ya. Jadi, walaupun aspek profitnya dia kurang ya sedikit, dia akan bertahan demi mempertahankan idealisnya. Nah, kita harapkan begitu ya. Ini mungkin kita sudah sering juga mendengar di Malaysia. Jadi di Malaysia kalau kita lihat dari bisnis ya, itu dikuasai oleh China dan India. Jadi pedagang-pedagang rumah makan, ya, barang harian dikuasai oleh India dan China. Karena Melayu ini kurang daya juangnya, daya saingnya memang kompetitifnya kurang. Jadi sekarang ya mereka galakkan. Ini digalakkan ya belanja itu ke Melayu. Ya, pokoknya belanja ke Melayu. Mau produknya kurang bagus, pokoknya belanja ke Melayu. Mau harganya mahal, lebih tinggi, kita ayo ya belanja ke Melayu sesama kita. Ini disuarakan ya ternyata juga cukup efektif juga. Ya. Ini cukup efektif juga. Jadi solidaritasnya dibangun. Ya. Jadi kekompakannya dibangun. Jadi sehingga ya berdampak besar terhadap pedagang-pedagang Cina dan India. Walaupun harganya sudah diturunkan, ya tetap dia akan belanja ke sesama Melayu. Ini kan juga menarik juga sebetulnya. Ya, mau nggak kita pokoknya bank syariah, ya, pokoknya kan ya nggak ada komanya lagi ya, nggak ada alasan lagi ya. Ini pokok itu titik gitu kan. Nah, ini yang kita harapkan tipe nasabah yang ada sekarang ya. Tapi untuk mencapai ke sana tentu tidak mudah ya. Jadi tidak mudah inilah yang perlu kita lihat kondisi ya. Kita kan selalu membanggakan ya Indonesia ini penduduk muslim terbesar. Mohon maaf kalau ada yang non muslim ya. Nah, tapi hasil survei juga mengatakan sekian penduduk muslim ini yang betul-betul memahami agama itu hanya 10%. Kemudian yang sholat ya itu hasil survei ya. Jadi yang betul-betul memahami agama 10%. Kalau 10%, nah, kita bisa bacalah kualitasnya ya. Ya karena kita lebih banyak ya ini mohon maaf ya Islam kita Islam KTP, Islam kita Islam turunan itu mayoritas ya. Jadi kualitas umat Islamnya juga masih perlu kita survei lagi ya. Itu berbeda kalau memang kualitas dari masyarakat Islamnya sudah bagus, tentu apa yang kita harapkan tadi itu akan mudah tercapai ya. Ini kondisi real masyarakat kita yang memang kita pungkiri. Jadi juga ya. Kira-kira ada demikian Pak. Mungkin saya tambahin Pak. Ya. Saya tambahin Pak. Itu kan kalau saya lihat itu kenapa di Malaysia bisa kuat Melayunya karena itu didukung oleh Partai UMNO Pak. Partai UMNO kan berkuasa di sana. Jadi kalau misalnya partai Islam di Indonesia berkuasa, mungkin juga bisa seperti itu. Tapi karena partai Islam di sini lemah, ya tidak bisa seperti kayak di Malaysia, partai UMNO. Ya, memang betul. Ya, jadi aspek ekonomi kan tidak bisa terlepas dari aspek politik. Jadi politik ekonomi juga sangat mempengaruhi. Jadi kita saja, makanya di dalam konsep-konsep undang-undang ataupun di standar akuntansi kita kan tidak ada namanya akuntansi Islam. Coba lihat di standar IAI itu nggak ada standar akuntansi Islam. Kita memakai standar akuntansi syariah. Syariah itu apa? Hukum kan. Coba yang ini kan syariah itu kan hukum Islam. Ini karena fobianya dengan
kata-kata Islam ini juga jadi perdebatan di dewan itu, ya itu akhirnya ya makanya ya apa namanya termasuk standar akuntansi pun standar akuntansi syariah. Jadi kebetulan aja ini mata kuliahnya sudah bagus namanya, jadi akuntansi Islam ya. Biasanya akuntansi syariah gitu kan. Nah, ini kan ada aspek-aspek politiknya gitu. Jadi aspek politik juga sangat mempengaruhi ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan dari institusi lembaga keuangan Islam itu kan lebih banyak tumbuhnya dari bawah ya. Jadi tumbuhnya dari bawah ya, sementara dukungan dari pemerintah itu kan belum terlihat ya. Jadi ya sekarang sudah mulai, tapi apa namanya kita berharap demikian. Jadi dengan adanya penggabungan bank-bank syariah ini, ya semoga menjadikan bank apa namanya yang kuat di Indonesia. Ya. Tapi sama-sama kita ikuti. Jadi bagaimana ke depannya, apakah memang serius untuk membesarkan bank syariah, ya bank Islam di Indonesia? Itu sama-sama kita tunggu ya. Jadi apa namanya yang selama ini yang jelas ya kebijakan ya belum berpihak kepada bank syariah. Ya katakanlah maunya dana haji. Kalau pemerintah serius untuk membesarkan bank syariah, udah dana haji simpan di bank syariah semuanya. Udah itu kuat dananya. Apalagi dana haji ini kan ya cukup dana jangka panjang ya. Jadi ada yang waiting listnya 10 tahun, ada yang 16 tahun. Itu kan nilainya udah triliunan. Ini tinggal pemerintah mau nggak membuat kebijakan. Kan hanya dibutuhkan kebijakan. Buatlah kebijakan ya bahwa dananya wajib disimpan di bank syariah. Ya. Ini kan contoh dukungan pemerintah. Jadi ya kita berharap ya seperti itu tadi. Jadi ada support dari atas terhadap perkembangan bank syariah Indonesia. Ya. Nah, ini sama-sama kita tunggu lah sekarang. Ini kalau dulu kan baru office channeling, ya di anak perusahaan, ya Mandiri punya BSM, ya BNI punya milik syariah, BRI punya milik syariah. Itu kan masih bentuk anak perusahaan. Jadi kalau saya melihatnya masih setengah hati, ya. Nah, kalau kita mau serius, ya mudah-mudahan yang sekarang ini kan semua bank syariah digabung. BRI, BNI, BSM itu mau digabung menjadi bank Islam. Ya. Ini kita lihat bagaimana bentuknya nanti. Ya. Ya sebetulnya kan kalau saya ya nggak tahu lah ya, tapi BRI aja lah disahadatkan satu, saya pikir sudah cukup. Ya. Tapi saya nggak tahu juga apa namanya Menteri BUMN Erick Thohir dia lebih mengambil anak-anak dari bank itu disatukan. Ya. Nah, kalau BRI disahadatkan satu aja mungkin udah lumayan itu. Apalagi kalau dua dengan BTN, ya itu udah cukup. Tapi seperti yang kita bahas kemarin ya, bank syariah ini jangan terlalu dibebani dengan profit. Ya. Tapi ini kita bicara lingkaran jadinya, ya. Ya, karena faktanya selama ini BUMN juga tidak banyak menyumbang pajak ke negara. Ya. Jadi banyak ya BUMN yang semestinya untung tapi rugi. Nah, ini kan juga faktor politik juga. Jadi ya kalau kita lihat ya BUMN itu lebih kepada ATM untuk partai-partai yang berkuasa. Itu fakta yang kita lihat. Ya. Tapi ini kan apa namanya sulit dibuktikan. Sebenarnya nggak sulit juga, tapi mau nggak membuktikannya kan begitu ya. Jadi mulai dari komisarisnya itu pasti ada di BUMN strategis, itu pasti ada partai-partai yang berkuasa di sana. Kalau sudah begitu kan sudah jadi ATM aja. Jadi sehingga kalau sudah berkaitan dengan politik begitu, ini kan sudah tidak objektif lagi. Jadi persoalan ya itulah. Jadi
Akhirnya kita muter-muter begitu aja jadinya. Ya. Ya, kita berharap BUMN itu bisa memberikan sumbangan pajak, sumbangan pendapatan kepada negara. Ya. Apalagi BUMN yang monopoli itu mestinya kan untung. Ya. PLN itu kan mestinya untung besar, dia kan monopoli. Tapi ternyata kan ya itulah kondisi di negara kita. Jadi secara makro ya perkembangan perbankan syariah ataupun ekonomi syariah belum sepenuhnya, ya kalau saya mengatakan ya belum didukung oleh pemerintah dengan sepenuh hati. Jadi masih masih belum serius lah begitu ya. Jadi ya kita kan yang butuh kebijakan aja. Kebijakan ya contoh sederhana tadi itu dana haji udah dibuat aja kebijakannya wajib disimpan di bank syariah, udah selesai itu. Dana triliunan udah aman itu bank syariah. Nah, kalau dananya jelas begitu, tentu bank syariah bisa menyalurkan dengan kos yang lebih murah. Ya. Akhirnya sasaran untuk bank itu tercapai, jadi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dia tidak dibebani dengan target profit yang tinggi. Ya. Jadi memang betul Pak. Jadi aspek politik sangat menentukan arah kebijakan dari ekonomi suatu negara, termasuk perkembangan bank syariah di Indonesia atau lembaga keuangan syariah ini masih belum ini. Ya kalau kita banyak kiblatnya ke ke negara-negara Arab, akan banyak dana-dana yang masuk. Ya. Ini kan juga masuk aspek-aspek politiknya. Ya. Ya. Ini banyak sekali. Jadi kalau dari kita bisa mendekati kalian amir-amir Arab itu filantropinya banyak, dana zakat ya itu mereka ini banyak. Ya mereka ini kalau amir-amir itu zakat itu dia bukan zakat seperti kita. Ya. Dia zakatnya ya bisa satu masjid. Si A nih mau zakat, apa zakatnya ya? Itu satu masjid. Atau mungkin dalam bentuk wakaf ya. Dia wakafnya satu masjid, bukannya sediakan tanah. Nanti mau masjid yang model apa tinggal kasih gambar ke dia, nanti dia yang mengurus semuanya. Kita tinggal terima kunci. Nah, ya salah satu kerugian karena kita kiblatnya kan berbeda ya. Jadi faktor politik sangat mempengaruhi perkembangan dari pertumbuhan perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah. Gitu Pak, ini ya. Bang, betul di Malaysia jelas arahnya ya. Makanya Malaysia ini ya ekonomi syariahnya lebih maju dari kita ya. Dia mulai dari kebijakan SDM itu dari dulu mereka sudah serius ya. Hampir seluruh perguruan tinggi negeri di Malaysia itu ada jurusan ekonomi syariahnya. Hampir seluruh perguruan tinggi negeri. Kalau kita di mana? UI baru buka. Ya. UI pun baru nggak tahu, yang saya tahu baru jurusannya pemikiran perkembangan ya kalau nggak salah ya. Jadi yang betul-betul mengkaji ekonomi syariah dalam tataran sekarang itu ya belum ada ya. Jadi termasuk juga ya perguruan tinggi lain, PTN lain ya itu malah ya Trisakti dulu yang mulai ini ya mendirikan ya ekonomi syariah. Figurnya ada almarhum Sofyan Safri Harahap ya. Karena figurnya ada itu di Trisakti booming ya. Sekarang karena figurnya udah nggak ada ya mulai meredup ya. Jadi semestinya kalau memang kebijakan pemerintah juga mendukung, kan bisa juga setiap PTN wajib ekonomi syariah ya. Jadi banyak aspek ya. Jadi sehingga sosialisasi edukasi ekonomi syariah itu bisa terlaksana. Nah, inilah kondisi-kondisi yang kita lihat. Jadi
Kenapa kita tinggal dengan Malaysia? Ya karena di Malaysia mereka serius ya untuk bersahadat ya dengan ekonomi syariah. Jadi enggak setengah hati ya. Jadi mulai dari pemerintah ya, kemudian dunia pendidikan juga implementasi di lapangan dan regulasinya mendukung ya. Jadi kalau kita masih harus diperjuangkan, itulah makanya kita lebih banyak kita bersifat itu tadi demokrat tadi. Ya sudah, ini yang bisa kita lakukan, ya udah kita jalankan aja dulu. Yang penting ya karena belum ada bank sentral syariah, udah kita di bank sentral konvensional karena belum memungkinkan. Pokoknya apa aja dulu gitu kan. Ya. Sehingga itulah kondisi sekarang ya, mungkin bagi Pak yang bertanya tadi, itu Pak Tri ya, dia masih mengganjal gitu ya. Jadi namanya bank syariah tapi menerima bunga juga gitu kan. Ada menerima pendapatan bunga, ini kan terkesannya setengah hati gitu ya. Jadi nggak konsisten gitu kan. Jadi itulah fakta yang kita hadapi sekarang. Jadi artinya kalau bank syariah Indonesia tumbuhnya dari bawah, itulah bahasanya ya. Sedangkan di Malaysia bank syariah atau lembaga keuangan lainnya tumbuhnya itu dari atas, memang dipukul dari atas. Contohnya setiap pegawai kerajaan itu wajib bayar zakat, itu dipotong gajinya. Itu udah regulasi, ya nggak boleh nolak. Itu udah undang-undang, peraturan. Nah, sementara di kita belum bisa. Kalau kita baru himbauan. Jadi PNS dihimbau agar membayar zakat gajinya itu ke badan wakaf, Basarnas ya. Baru sebatas menghimbau. Ya. Coba kalau diwajibkan juga bisa. Pokoknya PNS langsung potong zakatnya ya, yang muslim ya. Ini ya bisa dijalankan juga begitu. Nah, tentu kalau ada zakat yang terkumpul begitu, ya bagaimana penyalurannya, ini kan yang perlu juga kejelasan. Ini mohon maaf, ini kan masalah trust masyarakat, itu kan juga persoalan tersendiri ya. Di bawah itu dari hasil survei tidak sampai 10% yang bersedia gajinya dipotong untuk zakat ya melalui Basarnas. Nah, ini fakta yang kita lihat. Dia artinya apa? Ya memang ya trustnya yang yang tidak ada. Jadi ini bentuk-bentuk kondisi real yang memang kita terima pada saat ini. Ya. Jadi makanya berbeda pertumbuhan ekonomi Islam di Malaysia dan di Indonesia. Kalau kita tumbuh dari bawah, kita harus berjuang dulu, berjibaku dulu. Kalau di Malaysia itu dari atas. Ya. Kalau sudah dari atas, tentu ya di bawahnya, apalagi di sana kan kerajaan ya, negara kerajaan. Jadi sudah pasti itu jalan, gitu ya. Jadi di Indonesia tentu berbeda. Jadi tidak bisa dipaksakan. Ya. Jadi zakat PNS tidak bisa dipaksakan harus di Basarnas. Ini contoh-contoh konkret aja. Jadi sehingga ya ya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi syariah sendiri. Ya. Kira-kira begitu Pak ya. Jadi memang ada pengaruh politik tentu sangat kuat ya. Jadi, sehingga ya itulah kondisi sekarang ya. Yang harus kita terima. Ya, itu mungkin ada Pak, yang izin lain. Izin tanya lagi, Pak. Ya. Mengenai ini, Pak, mengenai pembukuan untuk aktivitas yang di lembaga itu belum ada standar akuntansinya ya. Jadi seperti misalnya koperasi syariah sepertinya kan belum ada ya, Pak ya. Itu nanti pembukuannya menggunakan standar umum ya, Pak ya? Untuk akuntansi syariah itu kan sudah bisa diberlakukan, makanya kan tergantung akadnya. Makanya
akuntansi syariah untuk koperasi. Ini dia produknya apa dia? Kalau dia jual katakanlah barang harian itu di sini berlaku murabahah ya. Itu apa namanya transaksinya murabahah. Nah, kalau koperasinya simpan pinjam itu bisa pakai ijarah ya. Dia untuk koperasi ya, koperasi syariah tentu memakai standar akuntansi syariah kan. Jadi, tidak memakai konvensional kan. Sama dengan itu kan BMT ya, jadi BMT tentu dia memakai standar akuntansi syariah. Nah, tinggal koperasinya bergerak di bidang apa? Kalau namanya barang harian ya tentu dia murabahah kan gitu. Ya. Kalau dia simpan pinjam, dia pakai akad apa dia? Ya. Tentu dilihat apa namanya, apakah dia pakai istithna, kalau pembiayaan perumahan atau bisa pakai apa namanya salam barangkali atau tergantung dari produk mana yang mau dipilih ya. Jadi tentu memakai akad konvensional ya. Kira-kira gitu Pak ya. Jadi koperasi syariah tentu sudah semestinya memakai standar akuntansi syariah ya. Jadi yang saya maksud yang belum ada tadi, umpamanya bagaimana perlakuan-perlakuan yang tidak diatur dalam standar akuntansi syariah. Contohnya bagaimana untuk aset tetap atau bagaimana perlakuan terhadap persediaan. Ya. Itu kan tidak diatur dalam standar apa namanya syariah. Ya. Nah, tentu ini bisa memakai standar akuntansi konvensional. Jadi aset tetap ya itu berlaku standar akuntansi konvensional. Itu yang saya maksud itu. Jadi apa namanya yang tidak diatur dalam standar syariah maka dia bisa memakai standar yang konvensional. Itu kan tidak bertentangan ya. Jadi bagaimana perlakuan terhadap aset tetap, persediaan itu kan lebih kepada sifatnya teknis administrasi ya. Jadi makanya tidak diatur oleh standar akuntansi syariah. Gitu. Ya, mungkin masih ada, silakan. Assalamualaikum Pak. Ya, silakan. Nata Pak. Pak, ini kan kalau saya kebetulan di IT nih Pak, di IT Ya. yang bikin aplikasi perbankan. Nah, di proses akhir hari itu biasanya kan kadang terjadi selisih jurnal nih Pak. Nah, Ya. ketika selisih jurnal, sistem diminta untuk menjurnalkan ke akun selisih proses. Nah, perlakuan akun selisih proses ini apakah diatur di PSAK syariah Pak? Terima kasih. Ya, jadi untuk yang lebih teknis semacam itu tidak diatur dalam pesaka syariah kan. Jadi jangankan selisih itu ya aset tetap aja tidak diatur kan. Jadi ini kan apa namanya di lapangan itu biasa terjadi pada akhir-akhir bulan kita menyusun laporan keuangan itu akan ada selisih akun. Nah inilah kemampuan kita menganalisa faktor-faktor apa yang menyebabkan selisih itu. Ya. Jadi selisih itu dampaknya kemana nanti? Ya. Di banyak ada selisih mengenai apa namanya pendapatan. Jadi tentu kita lihat apa namanya dampak-dampak dari selisihnya itu. Jadi sehingga dalam akuntansi kan juga menganut namanya materialitas. Ya kalau selisihnya tidak material, itu ya tinggal diajar saja. Ya. Tapi kalau nilainya material, tentu ada persoalan di sana. Mungkin ada yang salah di sana. Ini yang biasanya harus kita cari. Ya. Jadi kenapa nih akunnya nggak ketemu nih? Ya. Padahal secara konsep
mestinya kan ketemu dia nilainya pas gitu ya. Tapi biasanya itu sangat memungkinkan ya dalam praktek itu akan terjadi selisihnya itu. Ya. Jadi selisih inilah yang perlu dipertimbangkan dampaknya kemana ya. Jadi tinggal adjustment yang kita buat adalah pertimbangan dari konsep ya di akuntansi itu sebagai konsep itu dampaknya kemana nanti. Jadi sehingga selisih itu adjustnya kemana kan? Jadi penyesuaiannya ke akun mana. Ya. Tapi dalam akuntansi seperti yang saya bilang tadi kan ada yang namanya prinsip materialitas. Jadi sepanjang nilainya tidak materialitas, tidak terlalu signifikan akan berdampak terhadap laporan keuangan secara keseluruhan itu nggak ada masalah ya. Tapi kalau selisihnya nilainya cukup materialitas, nilainya cukup signifikan sehingga berdampak terhadap laporan keuangan, ini tentu harus dikaji lagi ya. Jadi biasanya kalau nilainya signifikan tentu ada yang salah ya dalam sistem yang kita buat. Ya. Ini harus ditelusuri lagi. Ya. Jadi biasanya dalam ini kan ada audit trialnya. Jadi kita bisa melacak ya jejak-jejaknya itu. Jadi ini kenapa kok jadi selisih begini kan? Jadi harus kita ikuti. Ya. Jadi itu memang hal yang biasa Pak Nataya. Jadi dalam prakteknya pada akhir tahun itu biasanya ada selisih semacam itu. Nah inilah sebagai manajer mau adjust kemana ya. Jadi pertimbangan itu yang harus kita miliki. Nah dampaknya sejauh mana? Nah, jadi kata kuncinya adalah kalau dampaknya tidak signifikan, tidak terlalu material nilainya itu di adjust ya. Tapi kalau nilainya cukup material, ada sesuatu di sana, ada persoalan ya mungkin yang namanya bahasa program memungkinkan ada salah tulis programnya, jadi sehingga dia kita harapkan begini, tentu begitu hasilnya. Itu perlu kita lihat. Jadi ada mungkin ya memungkinkan adanya kesalahan dalam proses bahasa programnya. Tapi kalau proses bahasa programnya sudah betul, itu kita lihat kebijakan yang dibuat dalam program itu sudah benar atau belum. Ya. Makanya kalau membuat suatu program itu kan pasti melibatkan yang namanya orang accounting. Ya. Jadi IT, orang accounting, makanya ada analis, ada yang menganalisa dari program yang bersangkutan. Ya. Jadi dalam konteks ini kata kuncinya begitu. Sepanjang selisihnya itu tidak materialitas, itu diabaikan saja, di-adjust saja ke akun mana yang lebih pas. Tapi kalau selisihnya nilainya cukup material, berarti ada sesuatu di sana. Ini perlu kita telusuri. Ya. Kita telusuri, mungkin ada salah posting, atau mungkin ada salah dalam membuat sistemnya. Jadi sehingga pembacanya dengan yang kita harapkan tidak seperti itu. Ya. Jadi ini kalau yang saya lihat ya bisa kemungkinan seperti itu. Nih begitu Pak Nata ya. Jadi kalau ada selisih di akhir tahun dilihat, kalau enggak signifikan ya sudah silakan diajar saja ke akun yang terdekatnya ya. Tentu dilihat kasus by kasusnya gitu kan. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Nah. Ya, yang lain mungkin terkait ada pertanyaan Pak Nata. Ya. Ini Pak, tadi yang terkait pertanyaan Pak Nata, emang di bank itu sangat mungkin tadi sama seperti yang dijelasin Bapak ya. Kalau pengalaman saya Pak, kalau di bank ada transaksi gitu, itu kan diatur dalam POJK nomor 16 ya tahun 2014 Pak. Jadi kalau rekening yang tidak dapat ditelusuri, tidak dapat teridentifikasi secara pencatatannya, entah itu misalkan berdasarkan melalui proses sistem atau misalkan bisa juga ada
biasanya titipan-titipan yang udah lama atau seperti apa ya, biaya-biaya yang belum teridentifikasi secara pencatatannya. Kalau istilah bahasa POJK itu kan dinamakan suspend account atau rekening tunda ya Pak ya, dan itu diatur secara POJK-nya Pak Nata. Pak, kalau di atas sebelum 180 hari sejak pencatatannya itu dianggap lancar, berarti tidak salah. Itu berarti kalau dari sisi POJK masa pencarian identifikasi dokumen dikasih waktu selama 180 hari. Tapi kalau di atas 180 hari itu dianggap sebagai macet. Artinya secara pembukuan kalau udah tergolong macet berarti kalaupun itu belum dibebankan tadi seperti arahan Bapak dibebankan ke beban yang mirip atau apa yang serupa gitu, tapi tetap harus ada pencadangan 100%. Jadi secara pembukuannya entah itu langsung mau di WO atau di write off atau mau dicadangkan terlebih dahulu. Tapi secara POJK-nya itu diatur harus dicadangkan 100% karena sudah dikategorikan macet kalau di atas 180 hari. Tapi kalau sebelum 180 hari itu dianggapnya masih tergolong lancar. Jadi tidak apa-apa gitu. Misalkan jadi Bapak dari sisi sistem masih boleh mencari, mengidentifikasi. Mungkin itu Pak tambahannya. Ya, terima kasih Mbak Papan ya, jadi berbagi pengalaman ya. Jadi ada ketentuan yang mengatur bagaimana perlakuan kalau ada selisih pada akhir tahun ya. POJK nomor berapa tadi Mbak Papan? Nomor 16 Pak. 16 ya. Kalau untuk yang BUS ya, BUS dan UUS POJK kualitas aktiva produktif Pak. Untuk yang konven juga ada POJK tersendiri tapi secara ketentuannya sama 180 hari. Ya. Oke, terima kasih Mbak Papan penjelasannya. Jadi masih ada lagi kira-kira? Cukup mungkin Pak. Ya, cukup ya. Jadi kalau cukup ya mungkin pertemuan kita ini sebelum saya tutup mungkin ada yang baru bergabung. Jadi untuk UAS ya soalnya adalah Anda membuat simulasi transaksi istimna dan musyarakah ya beserta dengan akadnya. Jadi silakan Anda buat simulasinya beserta dengan jurnal-jurnalnya ya. Kemudian tugas ini UAS ini dikirim ke si akad dan terakhir dikirimnya Sabtu besok ya. Jadi nanti sebentar lagi atau sore nanti baru saya buatkan fasilitasnya untuk pengiriman ke si akad ya. Ya, baik. Kalau tidak ada lagi untuk pertemuan aku, ya, silakan. Ini untuk PPT yang materi musyarakah belum ada ya Pak? Bukan udah dikirim kemarin? Kayaknya yang kemarin itu PSAK-nya. Oh, dia belum ada musyarakah sama? Musyarakah aja sih Pak kayaknya. Mudharabah juga belum ada kayaknya Pak. Mudharabah juga belum. Mudharabah iya. Ya, Mudharabah juga belum ada Pak. Dulu. Ya sudah nanti setelah ini saya kirim PowerPoint-nya ya. Ya sebelum ditutup masih ada lagi? Kalau memastikan bahwa tugas yang kemarin kita upload sudah Bapak terima? Saya baru melihat di Syakat ini, baru dilihat di ininya, tapi siapa nama-nama yang belum, itu belum saya data semua. Tapi dari jumlah peserta, sepertinya masih ada yang belum mengirim. Tapi mungkin nanti saya ini kalau di grup nanti ya, siapa yang belum ada di Syakat ya, jadi download dulu gitu ya.
Nanti setelah di-download, baru nanti diinformasikan siapa yang belum mengirim tugasnya di Syakat. Ya, baik, kalau tidak ada lagi pertemuan semester ini, saya akhiri dengan alhamdulillah. Kita tutup dengan Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam.